Kita kembali lagi ke Mas Fadli mungkin ya Ratih ya. Ya. Tadi Mas Fadli kita menyambung soal adanya potensi manipulasi suara. Ini nanti akan kita dalami juga ke Mas Fadli bagaimana kemudian praktik-praktik manipulasi suara di lapangan. Tapi kalau kita lihat ini di layar kaca Anda pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tengah berada di bilik suara untuk memberikan hak suaranya. Akan ada 5 surat suara, jadi tidak hanya Pilpres tapi juga Pileg, yaitu pemilihan Ketua DPR, Ketua DPD, DPRD Kabupaten Kota dan juga DPRD Provinsi. Dan kabarnya Vita, selain juga Ganjar bersama sang istri Ibu Atiko dan juga Alam Ganjar yang akan mencoblos di TPS 11 ini, namun ternyata ada 25 tim sukses juga atau tim ses Capres nomor urut 3 ini yang juga akan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Tadi kita juga sudah melihat Arsyad Rashid di sana dan ternyata juga ada 25 dari tim ses Capres nomor urut 03 yang juga akan memilih di TPS tersebut. Dan nantinya rencananya setelah juga Ganjar Pranowo menggunakan hak pilihnya akan langsung menuju ke DKI Jakarta dan juga akan bergabung untuk sama-sama quick count bersama tim ses 03. Ya, nanti yang kita tunggu-tunggu ini quick count 2 jam setelah pemungutan suara ditutup pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Akankah nanti hasil dari quick count ini bisa menggambarkan akankah Pilpres berlangsung 1 atau 2 putaran? Tapi sekali lagi pemirsa, quick count ini dilakukan oleh sejumlah lembaga survei dan dilakukan dengan metode sampling. Nah, jadi kalau yang dilakukan atau disahkan nanti oleh KPU itu maksimal di tanggal 20 Maret 2024 karena nanti KPU akan menghitung semua suara di seluruh TPS di Indonesia sehingga membutuhkan waktu ya, Tati ya. Sementara kalau quick count ini kan hanya hitung cepat. Hanya hitung cepat ya. Nah, nampaknya Anies sudah akan bergerak dari TPS, sudah selesai melakukan pencoblosan pada hari ini dan Ganjar Pranowo beserta sang anak sedang melakukan pencoblosan dengan background dari TPS yang cukup unik. Di TPS 11 ini background pelaminan yang dilakukan dekorasi di sana. Kita juga masih menantikan ya Vita, bagaimana nantinya dari Capres dan juga Cawapres nomor urut 02 yang akan diagendakan juga pastinya akan menggunakan hak suaranya pada pagi hari ini. Ya, ini kalau kita lihat sejumlah agenda termasuk dari Ganjar Pranowo ya. Ini sudah memberikan hak suaranya dan nanti seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan, surat suara yang sudah dicoblos ini nanti akan dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan semestinya ya. Kalau tadi ada berapa kotak untuk pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden. Ya, ini kita sama-sama akan tunggu ya, Ratih ya. Nah, Ganjar menunjukkan kepada masyarakat dan juga awak media yang berada di lokasi TPS biar untuk segera memasukkan surat suara tersebut ke kotak suara yang memang sudah disediakan. Kita juga sedikit merimain bahwa tadi sudah ada Anies Baswedan yang mencoblos di TPS 60 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kemudian Ganjar Pranowo yang saat ini sudah berada di TPS 11 Lempong Sari di Semarang, Jawa Tengah beserta sang istri dan juga anaknya serta 25 orang tim ses lainnya yang juga turut memberikan surat suara di sana. Kemudian juga rencananya nanti Prabowo juga akan mencoblos di TPS 33 Bojong Koneng. Ya, kita lihat sudah semua dimasukkan surat suara oleh Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan juga sang istri Ibu Atiko serta sang anak Alam Ganjar yang baru saja memberikan suaranya di TPS 11 Lempong Sari. Ya, apakah jadi pertanyaan publik apakah ini akan langsung selesai atau tidak? Oh, belum tentu ya. Ini masih panjang prosesnya pemirsa. Jadi setelah penghitungan suara ini nanti akan dilakukan atau pemungutan suara selesai dilakukan pada hari ini pukul 7.00 waktu Indonesia Barat hingga 13.00 waktu Indonesia Barat. Nanti biasanya 2 jam setelah pemungutan suara ditutup pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, ini akan ada quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei dan kemudian akan dilakukan proses penghitungan suara. Jadi timelinenya itu pada Rabu 14 Februari hingga Kamis 15 Februari. Kemudian rekapitulasi hasil penghitungan suara ini pada Kamis 15 Februari sampai Rabu 20 Maret 2024. Jadi itu batas maksimumnya ya. Dan kemudian penetapan hasil pemilu ini 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari MK. Jadi itu timelinenya
untuk mengetahui kira-kira siapa yang akan menjadi capres dan juga cawapres pada pemilu 2024. Kita nantikan juga, tadi juga selain juga capres dan juga cawapres, pemilih ini juga memberikan suaranya ke legislatif ya. Kita kembali ke Mas Fadli, kalau melihat ini sudah selesai, nampaknya Capres Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo memberikan suaranya. Catatan juga dari Perludem untuk di tahun 2024 ini, selain juga saksi yang dihadirkan, kayaknya peran KPPS juga cukup penting begitu ya Mas ya. Kalau kita berkaca di 2019 banyak sekali yang tumbang, banyak sekali yang meninggal dunia. Kalau untuk di tahun 2024 dengan cukup banyaknya partai politik peserta pemilu, cukup banyaknya juga paslon capres dan juga cawapres, tiga pasangan, ini akan lebih berat nggak nantinya? Kalau faktor risikonya sih menurut saya sama ya, karena kan ini masih pemilu 5 kotak sama dengan 2019. Okay. Jumlah maksimal pemilihnya per TPS juga masih sama, 300 pemilih. Nah hanya saja kalau kita telusuri, langkah-langkah mitigasi sudah dilakukan oleh KPU. Misalnya dengan maksimal usia pemilih yang mendaftar itu 50 tahun. Dan kemudian pemeriksaan kesehatannya juga harus dilakukan secara maksimal. Dan beberapa teman-teman KPPS sempat memberikan informasi ada budget vitamin dan lain-lain yang dipersiapkan. Dan juga ada kolaborasi dengan puskesmas sekitar.